Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mungkin ada yang mengalami suatu rasa letih atau lelah yang seolah-olah tidak pernah berhenti dan terus berkelanjutan dalam hidupnya. Ini satu tanda jika di dalam diri kita ada satu masalah yang perlu diperbaiki. Karena keletihan atau kelelahan yang terus-menerus kita alami bukan saja mengganggu kehidupan kita, bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit fisik, mental di dalam diri kita maupun hubungan kita dengan orang lain. Saudara sekalian, sebenarnya ada 3 tingkatan keletihan atau kelelahan di dalam diri kita. Yang pertama, keletihan atau kelelahan fisik. Kelelahan atau keletihan secara fisik berkaitan dengan kondisi tubuh jasmani kita. Ketika selesai bekerja atau melakukan aktivitas yang berat, maka tubuh kita akan kehilangan energi sehingga butuh istirahat, sehingga butuh pemulihan kembali energi itu seperti sebelumnya. Ketika kita merasa capek, merasa letih atau lelah, itu tanda bahwa tubuh fisik atau jasmani ini lagi kekurangan energi dan membutuhkan energi tambahan atau pemulihan. Ketika tubuh jasmani atau fisik kita merasa letih atau merasa lelah, maka kita butuh istirahat, tidur, kita butuh makan makanan yang bergizi untuk mengembalikan energi yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya keletihan atau kelelahan fisik itu akan segera teratasi jika kita telah istirahat, telah tidur atau telah memulihkan energi kita dengan makanan-makanan yang bergizi. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua adalah keletihan atau kelelahan emosional. Ini adalah satu tingkatan keletihan atau kelelahan yang lebih berat dibanding keletihan atau kelelahan secara fisik. Karena keletihan secara emosional itu akan membuat emosi dan jiwa kita merasa senantiasa dalam tekanan, stres, depresi, kebingungan, kecemasan, ketakutan, dan hal-hal lain yang selalu mengganggu emosi kita setiap saat. Keletihan atau kelelahan secara emosional ini ditunjukkan oleh suatu kondisi emosi yang tidak stabil, perasaan yang selalu bergejolak, dengan berbagai gangguan seperti ketakutan, kecemasan, ataupun gangguan-gangguan emosi dan mental yang lainnya. Gangguan emosional ini sering muncul jika Anda mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan yang tidak terselesaikan, sehingga masalah itu membebani hati, masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan masalah yang tidak terselesaikan itu akan menimbulkan goncangan, menimbulkan tekanan, menimbulkan gangguan di dalam hati dan jiwa kita sehingga tidak pernah mengalami kedamaian atau kebahagiaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan ini, maka kita harus segera belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita dan memanage, mengatur, mengelola emosi dan jiwa kita. Kita perlu mengatasi keletihan dan kelelahan emosional ini dengan belajar meningkatkan daya tahan mental kita supaya lebih sabar, lebih tulus, lebih ikhlas, lebih damai, lebih kuat di dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Ini adalah keletihan tingkat kedua yang tentu lebih berat dibanding keletihan secara fisik. Biasanya keletihan secara fisik itu lebih cepat diatasi. Waktunya bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. Biasanya keletihan fisik itu sudah berhenti. Tapi keletihan secara emosional itu bisa waktunya lebih lama. Bisa waktunya itu 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, bisa juga tahunan.
tergantung berapa lama masalah dan penyebab konflik batin, konflik emosi itu bisa kita selesaikan. Ini adalah keletihan tingkat kedua. Saudara sekalian, keletihan tingkat ketiga adalah keletihan atau kelelahan spiritual. Saya menyebut keletihan atau kelelahan spiritual ini merupakan satu pemahaman, pengenalan, tujuan, visi, misi hidup kita di dunia ini. Ini adalah satu tingkat kesadaran, tingkat pemahaman untuk mengetahui siapa diri kita, untuk apa kita di dunia ini, siapa yang menciptakan kita, dan apa yang terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita harus mengenali pertanyaan-pertanyaan dasar ini, visi misi hidup kita di dunia ini, supaya perjalanan hidup kita, aktivitas hidup kita di dunia ini tidak salah arah. Orang-orang yang tidak memahami visi misi hidupnya di dunia ini, maka sepanjang hidupnya akan mengalami kebimbangan, kebingungan, tidak bisa menjawab untuk apa ia dilahirkan, apa yang harus dilakukan di dunia ini, dan kemana akan pergi setelah meninggalkan dunia ini. Kalau keletihan tingkat emosional itu bisa berlangsung beberapa bulan, beberapa tahun, maka keletihan tingkat spiritual ini bisa berlangsung sepanjang hidup Anda. Kita dilahirkan ke dunia ini karena membawa satu misi mulia, yaitu menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang mengabdi kepada Sang Pencipta, orang yang ditugaskan untuk memelihara, menjaga, dan memakmurkan dunia ini. Untuk memahami hal-hal esensial dalam hidup kita, maka kita perlu kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang kita yakini kebenarannya. Dengan pemahaman seperti itu, maka hidup kita akan menjadi terarah dan kita tidak akan terombang-ambing, tidak akan kebingungan, atau melakukan pencarian terus-menerus sehingga menyebabkan keletihan atau kelelahan secara spiritual. Saudara sekalian, inilah 3 tingkatan keletihan atau kelelahan yang mungkin Anda alami, keletihan, kelelahan secara fisik, secara emosional maupun secara spiritual. Dan bagaimana cara mengatasinya telah saya jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.